Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri dengan NIM 15401112522. Saya dari kelas 3E Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar manajemen kelas. Yuk, simak videonya sampai selesai. Nah, sebelum kita membahas apa sih prinsip-prinsip dasar dari manajemen kelas, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengertian atau penjelasan dari manajemen kelas. Nah, jadi pengertian dari manajemen kelas adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, atau pengendalian dalam kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan oleh guru kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau manajemen kelas bisa dikatakan sebagai pengaturan lingkungan kelas, memantau kemajuan siswa, serta memantau dan mengatur tata laksana kelas. Nah, sudah sewajarnya nih kita sebagai calon tenaga pendidik bisa memanajemen kelas dengan baik agar kita nantinya bisa mengendalikan masalah-masalah yang akan timbul di dalam kelas atau biasa disebut dengan pengelolaan kelas. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari manajemen kelas, sekarang kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari manajemen kelas. Jadi, prinsip-prinsip dasar dari manajemen kelas yang pertama adalah prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan ini merupakan suatu hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengecek seberapa siap sih siswanya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, salah satu contoh atau salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yaitu dengan memberikan ice breaking. Ice breaking ini merupakan kegiatan yang sederhana, ringan dan ringkas yang dapat mengubah suasana yang rasanya bosan dan mengantuk dalam kegiatan pembelajaran bisa menjadi lebih semangat dan lebih menyenangkan. Salah satu contoh ice breaking yang dapat diberikan kepada siswa yaitu dengan bernyanyi yang dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Misalnya, satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi sepuluh, ku siap berdoa. Nah, itu adalah salah satu contoh ice breaking yang dapat melatih konsentrasi belajarnya siswa. Selain melatih konsentrasi belajarnya siswa, ice breaking juga mampu mengubah kegiatan pembelajaran jauh lebih menyenangkan. Nah, prinsip yang kedua yaitu adalah prinsip motivasi. Prinsip motivasi ini memberikan dorongan atau rangsangan untuk meningkatkan minat berbicara peserta didik. Peserta didik dapat dengan sungguh-sungguh menunjukkan minat dan rasa ingin tahunya yang tinggi sehingga bisa ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Contoh yang dapat dilakukan oleh guru dalam meningkatkan minat motivasi belajar siswa yang pertama adalah memberikan sebuah dorongan. Nah, dorongan yang dimaksud di sini, guru menyampaikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik seperti menyampaikan sebuah materi pembelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, menghargai. Nah, guru menyampaikan kepada siswa seberapa pentingnya sih menghargai materi-materi yang disampaikan oleh guru saat proses pembelajaran terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu memanfaatkan rasa ingin tahu peserta didik. Nah,
Rasa ingin tahu peserta didik dapat dimanfaatkan dengan cara membiarkan peserta didik menebak dan menerka apa sih materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru, sehingga ini bisa dapat mengacu adrenalin siswa dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu bentuk motivasi juga yang bisa diberikan oleh guru kepada siswa yaitu memberikan apresiasi atau penghargaan kepada peserta didik yang berhasil menebak atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, yang ketiga ada prinsip perhatian. Prinsip perhatian ini merupakan suatu strategi kognitif yang mencangkup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, memusatkan diri pada suatu aspek-aspek yang lebih relevan, meninjau sepintas isi dari sebuah masalah. Ada 3 hal yang dapat guru lakukan dalam menarik perhatian peserta didik. Yang pertama, berikan hal-hal yang aneh. Biasanya, peserta didik kelas rendah menyukai hal-hal yang baru mereka lihat. Nah, guru dalam menyampaikan sebuah materi pembelajaran bisa menggunakan media pembelajaran berupa audio visual, misalnya memperlihatkan sebuah gambar, poster, atau ilustrasi. Kemudian, berikan cerita-cerita yang lucu. Guru dalam menyampaikan sebuah materi pembelajaran dapat menyelipkan satu cerita-cerita lucu yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Agar apa? Agar dalam proses pembelajaran siswa tidak merasa bosan dan tidak merasa mengantuk. Nah, dengan memberikan cerita-cerita yang lucu itu bisa menarik perhatian siswa dan bisa membuat proses pembelajaran jauh lebih menyenangkan dan penuh semangat. Kemudian yang ketiga, berikan apa yang mereka butuhkan. Peserta didik dapat memusatkan perhatiannya kepada guru ketika apa yang disampaikan oleh guru itu merupakan apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi kepentingan mereka. Kemudian yang keempat ada prinsip persepsi. Prinsip persepsi ini adalah suatu rangsangan yang diterima tergantung dengan apa yang pernah dipelajari oleh peserta didik. Apa yang pada suatu saat dapat menarik perhatiannya dan kemana persepsi itu lebih mengarah pada sebuah kecenderungan. Ketika kita menyampaikan sebuah persepsi, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, semakin baik persepsi yang disampaikan oleh guru, maka semakin baik pula siswa dalam mengingat sesuatu. Kemudian yang kedua, dalam menyampaikan sebuah persepsi itu harus persepsi yang benar, tidak boleh persepsi yang salah, karena jika sampai persepsi yang disampaikan itu salah, maka pengetahuan yang akan diterima oleh peserta didik juga akan ikut salah. Kemudian yang ketiga, dalam pembelajaran perlu diupayakan berbagai sumber agar persepsi yang didapatkan itu lebih akurat. Kemudian yang kelima adalah prinsip retensi. Prinsip retensi ini berkaitan dengan apa yang tertinggal dan apa yang diingat setelah kita mempelajari sesuatu. Artinya apa? Prinsip retensi ini membuat apa yang telah dipelajari akan bertahan atau tertinggal lebih lama sesuai dengan struktur kognitif yang dapat diingat kembali jika dibutuhkan atau jika diperlukan. Kemudian prinsip yang terakhir dan yang keenam yaitu adalah prinsip transfer. Prinsip transfer ini merupakan suatu proses yang dimana ketika kita mempelajari suatu hal atau kita mendapatkan pengetahuan yang lama, maka akan mempengaruhi ketika kita mempelajari suatu hal yang baru. Dengan artian, dengan prinsip transfer ini ada kaitannya antara pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru kita dapatkan. Cukup sekian atas materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kedepannya saya bisa lebih baik dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.